Waktu maghrib yang menegangkan. Orang-orang bergerak menuju rumah kosong. Setelah pencuri kotak amal masuk ke dalam bangunan tua dan angker. Tidak ada azan maghrib hari itu. Sebab, seluruh warga lari mengejar pencuri laknat yang lancang, mencemari tempat suci, dengan perbuatan yang keji. Pencuri sialan. Dia harus ditangkap dan diadili. Rombongan masa itu saling sahut-menyahut, menumpahkan sumpah serapah. Sesekali di antara mereka, ada yang meneriakkan takbir. Mereka semakin dekat dengan rumah kosong itu. Semerbak melati terbawa angin dari arah rerimbunan pepohonan di halaman rumah angker. Rumah bau melati. Konon, sering ada penampakan wanita yang melayang-layang mengitari rumah. Ia terbang sambil tertawa cekikikan. Bau melati makin kental, kian menusuk ke dalam hidung. Wangi sekaligus mendatangkan ketegangan yang mengerikan. Tak berapa lama orang-orang sudah sampai di halaman rumah. Namun, kali ini siapa yang peduli bau melati? Siapa yang peduli penampakan wanita? Orang beramai-ramai datang. Bahkan di dalam rombongan ada Pak Haji, mana mungkin hantu itu menampakkan diri. Allahu Akbar. Pak Haji mengucapkan takbir. Menatap tajam ke awang-awang. Sementara warga lainnya senyap. Ada yang gemeteran dan bahkan ada yang mulutnya menganga. Mengapa tak ke masjid? Mengapa tak mengumandangkan azan? Bangsaku sudah bersiap menutup telinga, beberapa sudah bersembunyi di ruangan yang kedap dan bau. Ucap wanita yang wajahnya tertutup rambut panjang. Kami mau menangkap pencuri kotak amal. Jawab Pak Haji sedikit gemetar. Tidak bisa. Dia mencari perlindungan di rumah kami. Wajib bagi kami melindunginya. Timpal si wanita. Dasar setan terkutuk. Sudah terkutuk sukanya membela bandit yang kelakuannya terkutuk. Pak Haji kembali menjawab. Kamu yang terkutuk. Kalian semua terkutuk. Petik terbalik, ucap wanita sambil diiringi ketawa cekikikan. Bau melati bertebaran. Biar aku bacakan ayat suci Al-Quran, lekaslah kau terbakar dan pergilah ke neraka. Pak Haji membacakan ayat kursi. Warga berzikir bersama-sama. Dengung zikir terdengar begitu ramai. Tak lekas terbakar, wanita itu malah menirukan bacaan ayat kursi dengan fasih. Bagaimana bisa, ayat suci itu menghiasi lisanmu? Bahkan tiap hari kamu membacakan berjus-jus ayat Quran, tapi tak satu pun yang terselip di hatimu. Ucap si wanita. Apa maksudmu setan busuk? Tanya Pak Haji. Dan si wanita menjawab, aku tahu siapa pencuri kotak amal. Dia hanya seorang anak yatim, kini bertambah menjadi piatu. Ibunya baru saja meninggal seminggu lalu. Tanah kuburannya pun masih basah. Lalu kini kalian mau menghabisinya. Bagaimana bisa penderitaan anak ini luput dari kalian? Semua terdiam. Pak Haji makin jengkel dan berkata, tapi bukan berarti dia boleh mencuri. Wanita itu kembali menjawab, kamu mengumumkan kas masjid puluhan juta tiap minggu lewat pengeras suara. Sementara anak ini kelaparan, hidupnya, kini sebatang kara. Lalu kemanakah kas masjid puluhan juta itu? Mengapa yang kalian pentingkan hanya pembangunan masjid saja? Kalau masjidnya bagus ibadah jadi nyaman. Pak Haji masih membela diri meski nadanya makin melunak.
Wanita itu pun menjawab kembali, masjid kalian makin megah, makin nyaman. Tapi Allah yang kalian sembah itu kelaparan, kehausan, sedangkan kalian tak menggubrisnya. Kurang ajar. Beraninya kamu menghina Allah kehausan dan kelaparan. Pak Haji kembali jengkel, sambil telunjuknya mengacung ke atas. Tasbihnya terlihat melikit di pergelangan tangan. Dalam setiap jiwa yang kelaparan dan kehausan, Allah begitu dekat. Apa kalian tidak pernah mengasah hati nurani? Wanita itu kembali cekikikan. Perkataan terakhir wanita itu membuat Pak Haji melunak. Dia ingat ketika pesantren, dia kerap mendengar hadis qudsi itu. Mengapa kini ia melupakannya? Tertunduk Pak Haji dalam-dalam. Betapa menyesalnya dia kini.